Nggak, anak-anak UKMI itu nggak jual bakso. Lebih terkenal jualan taiso. Oh, Danus ya, Danus usaha ya, Danus usaha ya. Nah, taiso. Betul, tahu lagi. Yang beliin dia kayaknya. Oh, dia yang beli ya. Yang jual rupanya. Kompetitor rupanya di belakang. Oke lah, tadi udah kita bahas kayak sesuatu yang melekat sama kamu lah, dari identitas sebagai anak. Kau jangan nunduk lah, kameranya di depan. Enggak lagi VC cewek gitu. Oh enggak. Dia ini apa? Bahasanya tadi menundukkan pandangan kali. Bahkan sama kamera pun gitu dia. Kayaknya kamera lu betina deh. Wah gitu ya. Mau dibonceng nggak? Oh enggak. Oke deh. Selanjutnya aku pengen tahu deh dari seorang ketua umum sendiri, kayak pernah gak sih kayak berbuat salah gitu, entah dari segi sebagai ketua umumnya atau sebagai pribadinya gitu. Oh, apa nih ya? Tapi nggak aib ya? Ya terserah, mau buka-bukaan nggak apa-apa, biar kita Bukan. bukan gitu. Kalau kesalahan fatal yang dilakukan di organisasi hampir nggak ada sih. Nggak ada. Ya hampir nggak ada ya. Kalau misalkan dari segi koneksi, alhamdulillah selalu tepat waktu. Terus tim juga seneng gitu. Cuman apa ya, di UKMI itu kalau kita bukan deket sih, ngobrol sama perempuan tuh curiganya tuh banyak gitu. Jadi ada di UKMI itu ada namanya konsep tabayun. Jadi kalau misalkan Apa tuh? Jelasin dulu, gak ada yang nggak tahu tuh pasti. Ya, banyak yang nggak tahu tabayun itu apa. Tabayun itu apa ya? Tabayun itu kayak mencari tahu. Kayak klarifikasi lah ya. Klarifikasi, mencari tahu kebenarannya. Benar atau enggak. Oke. Jadi mungkin karena aku dulunya di sekolah juga sama semua orang itu welcome, bahkan termasuk perempuan itu welcome. Jadi kalau aku chat atau komunikasi dengan akhwat atau perempuan di organisasi, itu banyak yang curiga aku ada hubungan spesial sama dia. Ya mungkin kau hubunganmu intens sama orang tertentu aja enggak? Kan biasanya gitu. Kalau sekretaris mungkin ya. Sekretaris ya. Itu kan karena memang bahas program. Si Andi kemarin ya, Bang. Bukan. Oh, bukan. Balik lagi. Karena kebetulan sekretaris, bukan sekretaris sih, wakil sekretaris aku perempuan. Memang sekretaris ikhwan. Oh iya Ya kan, sekretarisnya laki-laki. Cuman ada wakil sekretarisnya akhwat. Jadi karena memang cukup intens komunikasi. Jadi itu kena tuh ditanya sama murabi atau kakak mentorku. Apa katanya? Nanya apa? Itu nanya ada hubungan spesial nggak sama dia, terus kenapa sering chatan. Padahal hanya membahas Taiso tadi kan, Bang. Iya. Jadi launching nggak Taiso kita nih, Bro. Dari 2 bulan kita bahas. Kita jadi nraktir berapa orang nih baksonya gitu kan. Nah, lebih ke bahas yang timeline agenda organisasi lah. Nggak ada bahas apa rencana nikah tahun berapa, nggak ada. Belum sampai situ. Belum sampai situ. Makanya masih bahas yang penting. Keluarga nerima aku enggak? Belum ya. Bahkan katanya anak-anak UKMI sendiri kalau nikah punya proposal ya katanya. Oh, kayaknya harus deh, Ki. Iya. Enggak harus anak UKMI. Biar mencocokkan visi misi kali ya. Iya, betul. Iya. Zaman sekarang tuh harus kayaknya. Harus kayaknya itu. Supaya lebih tahu ya. Iya, lebih mencocokkan aja, Bang. Berarti berfungsi dong ya. Apa yang Berfungsi. diajarkan anak-anak Orhois ini, anak-anak UKMI berfungsi juga. Sebenarnya kan ya sesuai tuntunan lah gitu kan. Enggak hanya di UKMI yang begini, enggak hanya di Rohis begini gitu. Jadi alumni UKMI itu banyak yang menikah karena melalui proposal itu. Nggak pernah ya, Bang ya. Taaruf nggak ya, pernah maksudnya. kenal sama sekali. Boleh Bahkan ada. ini nggak dikasih gambaran nggak? Proposal itu maksudnya gimana? Terus siapa disampaikan ke siapa? Isinya apa aja. Mungkin ada yang kepo kan? Aku juga pengen lah gitu kan. Aku pengen request lah mau cewek yang PNS misalkan gitu. Cewek PNS Bisa ya, kan? Bisa. Iya kan bisa Lu kan. termasuk lewatin itu juga kan. Nah, Tapi sebelumnya nggak semua anak-anak UKMI make ini ya. Anak-anak UKMI nggak semua make ini. Kalau udah kenal sih nggak masalah gitu. Tetap ada anak UKMI yang hubungan di balik layar lah. Hubungan di balik layar yang diam-diam nggak tanpa sepengetahuan siapapun dari kawan-kawannya. Jadi nggak munafik lah kita. Memang ada oknumnya, ada yang hubungan itu. Cuman ada juga orang
kader UKMI yang menikah pakai Proposal. Proposalnya itu isinya apa? Dan kebetulan aku belum pernah berproses sih dari proposal. Iya kan? Cuman Dari nggak ada gitu kawan kamu yang udah nikah itu cerita Iya. isinya itu apa gitu. Terus Cuman dikasih siapa gitu. kalau diajarkan sama murabiku ya, sama kakak mentorku, isi dari proposal itu data diri. Data diri benar. Ya, data diri, terus kekurangannya apa? Dijelasin Nah, ya. dijelasin juga penyakit ada penyakitnya Ya, apa? riwayat penyakit Riwayat berat. penyakit beratnya apa? HIV atau enggak? Benar. Nah, terus kelebihannya apa? Kemudian mencocokkan visi misi. Nah, ini yang penting nih. Iya. Visi misi pernikahan. Terus Jadi isinya foto paling cuma satu aja. Foto cuma satu. Foto kita foto diri gitu, Instagram gitu. Satu aja itu. pas foto doang itu aja. Benar. Iya, itu aja. Tinggi badan, berat badan juga dijelasin kan. Iya, dan di situ juga ada kriteria. Jadi kalau misalkan kita nggak punya calon nih, Nah. ya kan, diserahkan sama murabinya. Udah Ustadz, Dicariin ya. tolonglah carikan akhwat buat Ani gitu. Nah. Siapa aja gitu. Yang penting kader dakwah, visi misinya jelas untuk Al-Qur'an, untuk gitu. membentukkan keluarga Al-Qur'an. Itu dicarikan. Bahkan kita bisa sebutkan fisik yang kita mau juga kan. Bisa kayak juga, warna bisa. kulit gitu bisa. Bisa. Oh. Jadi kalau aku pengen sama orang Jepang gitu boleh. Bisa gitu. Oh, bisa. Serius, ketawa. Bisa. Tapi sadar diri juga sih. Iya maksudnya itu, aku ketahuan itu tadi. Kapasitas diri tuh harus Iya betul. itu Aku pahami kok kurang juga. ajar sekali. Yang nerima proposalnya. Coba kok ngaca dulu lah gitu. Tapi enggak lah. Yang Tapi- mau taruh itu pasti yang di highlight itu pasti visi misi gitu. Visi misi, betul. Wajah, tinggi badan, kulit itu nomor 2 biasanya. Iya. Tapi meskipun kita tetap nomor 1 gitu ya. Oke. Siap. Manusiawi ya. Oke. Nah, jadi tergantung perspektif masing-masing lah. Apakah memang fisik itu tetap nomor 1? Kalau ada yang pengennya gini, pengen putih, pengen yang badannya tinggi, itu hak masing-masing lah. Itu susah mungkin. Cuman menikah itu lebih, kalau ditanya menikah itu untuk apa ya? Menikah itu lebih kepada menyatukan tujuan yang sama kan. Tujuannya yang sama. Tujuannya apa? Karena kan fisik habis, kaya juga bisa, harta juga bisa habis. Iya. Tapi kalau Visi misi tujuan Iya. untuk menikah apa itu kan nggak akan habis. Selalu untuk ingat supaya sampai ke surga insya Allah nantinya. Gitu. Bagus sekali bahasan kali ini ya. Jadi tapi tujuan apa ya? Tapi tetap ya godaan anak-anak UKMI tetap, kalau menurutku yang paling besar itu ya lawan jenis sih. Jadi Ya, ada rencana juga Bang kayak mau taruh gitu. Mampus kok. Ini proposal nih gitu, cariin dong. Gitu. Proposal gua gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen taruh ya pasti pengen taruh gitu kan. Tapi kalau ditanya pengen nunjuk, ya kalau bisa pengen nunjuk, pengen dulu ya dulu. Jadi di UKMI itu nggak saklek juga, boleh juga nunjuk. Misal kita memendam perasaan sama salah satu akhwat misalnya kan, ya kan. Tapi kita nggak pernah chat dia, nggak pernah komunikasi sama dia, kan gitu. Jadi kita bilang sama Ustadz, aneh pengen lah sama akhwat itu. Gitu. Tapi mohon maaf gitu kan. Awat ini nggak mau sama antum. Ustaznya udah tahu duluan. Udah tahu ya. Tahu duluan. Nah, itu patah hati terbesar. Soalnya itu incaran ustadznya soalnya. Makin dipatahin gitu. Iya. Aduh. Aduh. Tapi karena mengingat sekarang juga udah udah lebih kepada nggak hanya mengandalkan atau mengutamakan perasaan, ya kan? Karena menikah bukan hanya sekedar aku suka kamu, kamu suka aku, ya kan? Harus Jadi, punya tujuan. jadi harus punya tujuan. Jadi insya Allah melewati proses ta'aruf ya kan. Iya, Insya Allah ya, pengen. tetap ya, Insya Allah. Semoga nggak ada godaan ke depan, ya kan? Nggak ada nggak ada ya ini namanya manusia kan. Semoga tetap teguhlah hatinya untuk tetap berproses pada saat Betul. pakai itu ya Ki ya. Kita doain aja lah. Dulu Ricky juga taruh Bang, cuman gagal karena pas nazor dia kan. Nah. Kok cowok gitu. Kabur dia. Udah sempat tahap taruh nih. Ah. Pas nazor buka jilbab kok cowok gitu. Ada bokuldinya. Bakul dia. Bakul dia. Oke, bakul dia. Berewok lagi di sini. Kan selama ini dia tutupin masker, pakai masker. Dia nggak bercanda, cuma maskeran. Aduh.
Jadi pas nazar itu ya benar-benar masih bisa nolak itu kalau misalkan. Iya masih nolak. Iya, masih bisa kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kita. Cuman jangan diliatin lama-lama juga gitu kayak modus nggak sih jatuhnya kan? Nah. Iya kayak Cuman nazar nih. sebentar ya. Kelamaan pak. Iya. Ya anak-anak UKMI itu ya semoga aja banyak ya. Meskipun kalau misalkan ada juga anak-anak UKMI yang melakukan hubungan diam-diam gitu. Melakukan hubungan diam-diam terus nikah. Ya itu apa ya? Nggak menutup kemungkinan lah ya. nggak menutup kemungkinan gitu ya. Ada oknum-oknum yang kayak gitu iyalah, tahu. Iya kan? Iya betul. Karena kan dia tetap melewati cara yang syar'i, tetap didatangi orang tuanya. Dan kita nggak boleh mengintervensi Seuzon, dia, oke. seuzon dia. Oke, lanjut. Terakhir dari kau ada pertanyaan? Ta'aruf lah guys. Itu dari gua. Pertanyaan bukan Oh, nyuruh. Itu kok menghimbau namanya. Tolong bedakan antara pertanyaan dengan himbauan. Iya, jangan pacaran lah. Oh, Ah, Ya, iya. jangan pacaran. Kalau berani deketin seseorang tuh deketin orang tuanya gitu. Betul. Kalau Ricky kemarin pacarin orang tuanya. Oke. kalau orang tuanya lagi single nggak apa-apa. Oh, gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Mamanya ya. Iya. Baco. Yang penting single kan. Iya. Karena kan ta'aruf ini sebagai alternatif supaya anak-anak muda ini nggak melakukan pacaran atau nggak pergaulan bebas gitu. Iya, benar. Jadi ya solusinya menikah sebenarnya kan. Jadi dengan ta'aruf ini supaya pacaran itu nggak dibiasakan. Betul. Itu dia. Cuman apa ya, anak-anak UKMI ini, anak-anak rohis ini mungkin ujiannya bukan pacaran sih, Apa tuh? hubungan tanpa status. Oke. Siap. Hubungan tanpa status. Apa itu maksudnya? Nggak pacaran tapi memiliki hubungan spesial antara laki-laki dan perempuan. Oh. Kayak punya ikatan tersendiri gitu. Ada ikatan tersendiri, komitmen. Jadi yang jadi ujian anak-anak UKMI, anak-anak rohis itu ini godaan-godaan seperti ini. Yang memang ini salah sebenarnya. Ini sepakat salah. Mungkin itu sih. Oke. Lanjut. Ada Rimo ada pertanyaan? Nggak ada. Serius. Dari lu ada nggak Gi? Terakhir lah Nah. ini. Masalah ilmu tadi, kira-kira apa sih yang paling berguna gitu? Selama apa ya maksudnya? Selama menjadi anak rohi sampai sekarang gitu. Ini nih ilmu paling berguna nih. Bahkan diajarin sama orang tuh harus tahu gitu. Kayak misalkan tentang ikhlas atau apalah terserahmu lah gitu. Ya. Mungkin materi yang paling melekat di dalam pikiranku sampai saat ini materi tentang tarbiyah madal hayah. Nah gitu. Apa tuh? Jelasin coba. Tarbiyah madal hayah. Tarbiyah itu pendidikan, belajar. Nah, Madal hayah itu sampai sepenuh kehidupan. berarti seumur Jadi, hidup belajar. Seumur hidup belajar. Jadi konsep dakwah kita itu, konsep Islam gitu, nggak hanya berhenti ketika pada saat kampus, pada saat kuliah. Jadi setelah kuliah, justru itulah tantangan dan ujiannya. Justru ya aku merasakan pasca kampus ini lebih terasa, lebih berat godaannya, ya kan? Karena gimana kita dulunya yang idealis menjaga interaksi ikhwan akhwat, gimana pas kerja kita bisa dihadapkan situasi yang berbeda lah. Situasi yang berbeda. Apakah kita tetap mempertahankan idealisnya atau kita masuk ke dalam dunia yang fleksibilitasnya seperti itu. Jadi ketika tamat kuliah, usahakan tetaplah belajar ilmu agama. Datang ke kajian majelis ilmu, datang ke kumpul ke sama orang-orang soleh. Jadi insya Allah tarbiyah madal haya itu penting karena ujiannya bukan karena di saat bersama-sama, tapi ketika di saat kita sendiri. Ya kan guys? Betul. Tarbiyah madal haya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari Coach Aditya Chandra ya? Coach. Ya aku pengen ngucapin terima kasih lah sama para MC. MC. Apa sih gue sebut?
kawan-kawan yang udah Kawan-kawan. mengundang. Power Ranger deh sebut gua Power Power Ranger Ranger. ya, Bang. Oke. Kawan-kawan yang udah ngundang dan terima kasih juga udah memfasilitasi, sama UKMI juga terima kasih yang udah mengajarkan berbagai macam nilai-nilai kehidupan, Betul. nilai-nilai pertemanan. Betul. Ya, alhamdulillah aku dianugerahi sama kawan-kawan yang soleh-soleha. Ya, alhamdulillah. Ya, aku sama Ricky udah bersahabat dari 2016 sampai sekarang. Ya, dan sekarang udah 3 ikhwan yang udah mendahului, ya kan, Oh. pergi. Termasuk salah satunya sahabat kami Reza Firdaus. Ah, iya, iya. Nah, itu sahabat kami yang baru saja meninggal 3 bulan yang lalu. Syahid insya Allah. Jadi yang paling kusyukur itu sih, aku bisa kenal Ricky, bisa kenal kawan-kawan, dan nggak mudah dapat kawan yang seperti ini. Ki, udah jangan nangis. Jangan nangis. Udah. Dan buat teman-teman yang mau ta'aruf bisa kirim CV-nya itu ke email gua yang di sini. Oke. Dan kabari siapa? Hah? Kabari siapa? Kita kabari nanti siapa yang berwenang. Nah, tahu kan kayak ini gua mau nikah nih gitu. Pas lihat podcast kita kan kayak gua sama Bang ini aja gitu. Wih. Yang Betul, mana masih nih? jomblo, Kalau ini guys. udah nikah ya, Gua udah udah kan? nikah. Kasih tau dulu. Kan masih ada jatah 3 kali. Gua satu aja Bang. Satu aja gua. Oh, nggak mau yang Satu aja. keempat. 4 kali maksimal. Masih ada. Maksudnya kalau 4 anak nggak apa-apa. Gua Oh, istri gitu. nggak, satu aja. Setia ya bang. Oke. Insya Allah. Ya, mungkin Ricky masih Enggak, jomblo. udah. Aku nanti lah. Langsung 4 gitu kan. Woi, Nanti gue langsung enggak 4. juga. Iya. Ya, semoga Ricky dapat ukti Amin. Jepang. Oke. Aduh. Gitu ya. Amin. Kita aminkan ya dulu. Oke, makasih Adit untuk hari ini Terima kasih Bang podcastnya. Adi untuk hari ini. Terima kasih untuk hadir dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.